Belum lama ini terjadi kasus penculikan dan penyekapan yang sangat menggemparkan. Kejahatan semacam ini bukan hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga trauma yang mendalam bagi korbannya. Kisah ini juga dialami oleh seorang gadis remaja bernama Lisa. Tepat di malam hari sepulang bekerja, dia diculik oleh seorang pria misterius. Sepanjang malam, Lisa mengalami kejadian yang sangat mengerikan dan mencari cara untuk keluar dari sana dalam kondisi hidup-hidup. Bagaimanakah kelanjutannya? Ya udah, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1984 di Florida, film ini berfokus pada seorang perempuan bernama Lisa. Dia adalah gadis remaja berusia 17 tahun, bekerja di sebuah toko roti untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Biasanya Lisa bekerja sampai larut malam dan seringkali mengambil 2 shift sekaligus agar menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Meskipun pekerjaannya cukup melelahkan, Lisa sangat menyukainya karena memiliki bos yang peduli dan memperlakukan dia dengan baik. Pekerjaan inilah tempat yang membuat Lisa merasa diterima dan membantunya melupakan berbagai tekanan dari keluarganya. Di rumah, Lisa tinggal bersama neneknya yang mata duitan, sehingga menjadikan Lisa sebagai sumber penghasilan. Sementara pasangan neneknya juga tinggal di rumah yang sama dan sering memperlakukan Lisa dengan tidak semestinya. Mirisnya lagi, semua itu dilakukan atas persetujuan sang nenek, dan itulah yang membuat Lisa merasa sangat menderita, hidup tanpa memiliki harapan. Di sisi lain, sang adik justru mendapatkan perhatian yang selama ini Lisa impikan. Lori tinggal bersama ibunya dan masih sering menelponnya untuk menanyakan kabar masing-masing. Bahkan Lori berkali-kali mengajaknya kembali tinggal bersama. Namun sebanyak apapun permintaan tersebut, ibunya selalu menolak dengan alasan bahwa kehadiran Lisa sangat dibutuhkan karena dia merupakan tulang punggung bagi neneknya. She's counting on you. Di suatu hari, tepat di pukul 2 pagi, Lisa pulang kerja setelah melewati 2 shift sekaligus. Dia pun mengayuh sepeda seperti biasanya, hingga menyadari ada sebuah mobil hitam yang tiba-tiba mengikutinya dari belakang. Awalnya mobil itu melaju menyalipnya, hingga Lisa tidak merasa curiga. Namun saat memasuki ruas jalan yang jauh lebih sepi, seorang pria tiba-tiba muncul dari balik kegelapan dan langsung menangkapnya. Hanya dalam hitungan detik, pria itu menggiringnya masuk ke dalam mobil sambil menodongkan pistol ke arahnya. Lisa bahkan tidak sempat berteriak meminta pertolongan karena pelaku mengancam akan menghabisi nyawanya jika dia berani melawannya. Sejak saat itu dimulailah mimpi buruk paling mengerikan dalam hidup Lisa. Demi mempertahankan hidupnya, ia terpaksa menuruti setiap perintah yang diberikan oleh pelaku tersebut. Kemudian mata Lisa ditutup sepanjang perjalanan, hingga dia hanya bisa melihat samar-samar dari celah kain yang menutup matanya. Lisa dibawa ke tempat tinggal pria itu, lalu dikurung di kamarnya dengan mata yang tertutup dan tangan yang terikat. Sempat pria itu bertanya mengenai usianya, dan Lisa mengaku bahwa dia berumur 20 tahun. Keesokan paginya, neneknya membuat laporan ke polisi tentang Lisa yang belum juga pulang. Polisi mengajukan beberapa pertanyaan tentang latar belakang Lisa yang mungkin pernah kabur, mengalami kesulitan atau masalah di rumahnya. Namun neneknya mengaku tidak ada persoalan apapun yang terjadi. Dia memberikan kesan seolah kehidupan Lisa berjalan baik-baik saja, sehingga pihak polisi sama sekali tidak tahu kenyataan bahwa selama ini Lisa hidup di bawah tekanan dan kerap dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah menerima laporan tersebut, polisi mendatangi rumah ibu Lisa untuk mengabari tentang putrinya yang menghilang. Namun di luar dugaan, sang ibu malah menyangka putrinya sengaja kabur dari rumah dan tidak bersyukur diberikan tempat tinggal nyaman di rumah neneknya. Meskipun begitu, Lori membantah dugaan tersebut kepada polisi. Dia memberikan keterangan bahwa kakaknya tidak mungkin pergi tanpa berpamitan kepadanya. Sementara itu, Lisa masih ditahan di rumah pelaku.
dan harus menghadapi situasi yang sangat mencekam. Lisa tidak pernah tahu di mana dia dibawa dan bagaimana wajah orang yang telah menyekapnya. Namun meskipun diliputi rasa takut, dia tetap berusaha berpikir dengan jernih. Dari percakapan yang mereka lakukan, Lisa menyadari bahwa pelaku berkali-kali mengungkapkan kebenciannya terhadap perempuan. Menyadari keselamatannya bergantung pada cara dia bersikap, Lisa pun memilih untuk tidak memancing emosi pelaku. Dia berbicara dengan tenang dan menunjukkan empati atas cerita yang disampaikan oleh pria itu. Bahkan beberapa kali Lisa memberikan pujian untuk membuatnya merasa dihargai. Perlahan sikap itu membuat pelaku sedikit menurunkan kewaspadaan hingga akhirnya bersedia melepaskan ikatan di kedua tangan Lisa. Sayangnya keadaan berubah ketika pelaku melihat berita mengenai hilangnya seorang remaja perempuan. Saat itu juga dia menuduh Lisa telah berbohong tentang usianya yang masih belasan tahun. Disitulah Lisa berusaha meyakinkan bahwa dia memang hampir menginjak 20 tahun pada minggu depan. Namun pelaku tetap tersulut emosi hingga Lisa hanya bisa pasrah dan berusaha tidak melakukan sesuatu yang dapat memperburuk keadaan. Entah sudah berapa jam berlalu, Lisa tidak tahu berapa lama dirinya terkurung di dalam tempat itu. Dia pun meminta izin untuk menggunakan kamar mandi dan memohon agar ia diberikan waktu hanya sendirian. Kesempatan singkat itu langsung Lisa manfaatkan untuk membuka penutup mata. Dia berusaha mengingat tata letak barang-barang, kondisi kamar mandi, serta apapun yang sekiranya dapat membantunya jika suatu saat dia berhasil meloloskan diri. Tidak hanya melakukan hal tersebut, Lisa meletakkan jepit rambut di bawah kasur dan diam-diam hendak menggunakan telepon rumah yang sempat dilihatnya. Namun pelaku memergoki perbuatannya dan langsung mengancamnya dengan pistol. Untungnya hanya dalam hitungan detik, Lisa mampu menyusun siasat dengan mengarang alasan bahwa dia hendak menghubungi sang ayah yang sedang sakit, karena selama ini hanya dialah yang merawat dan memenuhi kebutuhan ayahnya. Cara ini dilakukan untuk mengalihkan kecurigaan dan memperbesar peluang agar dia bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Pada akhirnya, usaha yang dia lakukan tidak berakhir sia-sia. Pria itu mulai goyah dan bingung harus melakukan apa pada Lisa. Selama itu pula, Lisa memohon agar dia dibebaskan dan berjanji tidak akan melaporkan ke polisi. Hal ini membuat pelaku membawa Lisa keluar dari rumah, lalu menghentikan mobilnya di sebuah pom bensin. Di sanalah Lisa memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan jejak darah di jok mobil tanpa sepengetahuan pria itu. Kemudian pelaku melanjutkan perjalanan sampai berhenti di suatu tempat sepi. Tepat di bawah pohon besar, pria itu menyeret Lisa turun dari mobil dan melepaskan ikatan di tangannya. Sempat pelaku berniat mengakhiri hidup Lisa, namun akhirnya memilih meninggalkan gadis itu dalam kondisi yang selamat. Setelah berlari menyelamatkan diri, Lisa tiba di rumah neneknya masih dalam keadaan yang sangat ketakutan. Dia segera menceritakan bahwa dirinya baru saja diculik dan mengalami kejadian mengerikan. Namun alih-alih melaporkan demikian, neneknya menghubungi polisi untuk mengatakan bahwa cucunya telah ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan dia menyampaikan bahwa cerita Lisa hanyalah karangan belaka dan menuduh Lisa pergi bersama seorang laki-laki. Keadaan tersebut membuat polisi meresponnya bahwa Lisa akan dibawa untuk dimintai keterangan. Nobody take you in for questioning. Cops are coming here. Keesokan paginya, Lisa menceritakan secara rinci kepada penyidik mengenai peristiwa penyekapan yang dia alami selama 26 jam. Namun karena tidak ada tanda-tanda luka memar di tubuhnya, penyidik ragu dengan penjelasan yang Lisa berikan. Padahal dia sudah mengatakan bahwa dia sengaja bersikap lembut terhadap pelaku semata-mata karena dia ingin keluar dalam kondisi hidup-hidup. Keraguan itu semakin besar karena Lisa mampu mengingat banyak detail seperti warna karpet rumah itu hingga jumlah anak tangga yang telah dia lihat. Sikap Lisa dianggap tidak mencerminkan seorang korban yang seharusnya merasa trauma. Dan sebaliknya, mereka justru menuduh Lisa hanya melakukan kenakalan remaja dengan bersenang-senang bersama lawan jenis. Nobody believe me!
Di sisi lain, pihak kepolisian yang dipimpin oleh detektif Larry tengah menangani serangkaian kasus yang sangat menggemparkan. Dalam kurun waktu 3 bulan, ditemukan 3 korban perempuan yang tewas mengenaskan, dan seluruh bukti mengarah pada dugaan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh pelaku yang sama. Sampai saat ini, penyelidikan telah menghasilkan sejumlah ciri-ciri pelaku, namun kasus tersebut belum juga menunjukkan kemajuan yang berarti. Dari situlah Larry diminta bertemu dengan Lisa yang awalnya masih menolak berbicara dengan siapapun. Namun Larry mampu meyakinkan Lisa untuk bercerita, bahkan menjadi orang pertama yang menyatakan bahwa dia percaya pada kisah yang Lisa sampaikan. Dukungan tersebut membuat Lisa akhirnya bersedia membuka semua yang dia alami pada malam itu. Kemudian Lisa menceritakan semua hal yang dia ingat, mulai dari warna mobil pelaku beserta tulisan yang ada di dalamnya, hingga logo sepasang sepatu Keds yang dia lihat di dalam kamar mandi. Dia juga menjelaskan ciri-ciri fisik pelaku berdasarkan apa yang sempat dia rasakan saat berada dalam penyekapan. Dari keterangan tersebut, Larry menyadari bahwa kesaksian Lisa bukanlah cerita yang dibuat-buat. Dia melihat banyak hal spesifik yang berpotensi menjadi petunjuk penting, sehingga penyelidikan terus digali, termasuk melibatkan seorang seniman forensik yang membuat sketsa wajah pelaku berdasarkan ingatan Lisa. Maybe. I kind of feel like you would have more. Tidak hanya itu, Larry juga mengabari kelanjutan kasus ini pada Morris selaku pasangan nenek Lisa. Dia mengira Morris merupakan sosok ayah sekaligus wali yang bisa dipercaya. Namun ternyata Lisa memberitahu fakta lain yang sangat mengejutkan. Pengakuan inilah yang membuat Larry segera mengambil tindakan dan menangkap Morris saat itu juga. Setelah itu, Lisa memutuskan meninggalkan neneknya, meninggalkan rumah yang selama ini tidak pernah memberinya rasa aman. Untuk sementara waktu, dia tinggal di rumah salah seorang anggota kepolisian sampai pihak berwenang berhasil mencarikan tempat tinggal yang lebih permanen baginya. Selama masa tersebut, Lisa masih terus dihantui trauma akibat penculikan yang dia alami. Dia hidup dalam ketakutan, seolah pelaku dapat datang kapan saja. Rasa cemas itu membuatnya sering menangis dan kesulitan tidur nyenyak karena bayang-bayang malam penyekapan terus menghantui pikirannya. Waktu pun berjalan hingga proses penyelidikan terus dikembangkan. Seluruh informasi dianalisa oleh tim penyidik, hingga dugaan sementara pelaku yang menculik Lisa kemungkinan adalah buronan yang selama ini mereka buru. Modus penculikan yang Lisa jelaskan memiliki banyak kemiripan dengan serangkaian kasus yang mereka selidiki. Kesamaan ini membuat Larry yakin bahwa pria yang menculik Lisa adalah pembunuh berantai yang selama ini mereka buru. Menyadari keselamatan Lisa masih terancam, Larry segera memindahkan gadis itu ke tempat perlindungan. Selama itu pula, tim forensik menemukan serat merah pada baju yang Lisa pakai saat penculikan dan memiliki kesamaan dengan serat yang ditemukan pada korban lain. Pelaku pun ditetapkan sebagai orang yang sama, sekaligus menjadikan Lisa sebagai saksi kunci dalam upaya mengungkap identitas pelaku. You have a witness. Maka dari itu, Larry mengajaknya menyusuri jalan yang pernah dilalui pelaku, dengan harapan Lisa dapat mengenali rute tempat dirinya disekap. Sampai di sebuah lokasi, Lisa pun yakin tempat itu adalah tempat ketika pelaku menyeretnya keluar dari mobil dan melepaskan ikatan di tangannya. Petunjuk inilah yang menjadi titik awal pencarian yang semakin dipersempit. Tidak butuh waktu lama, seorang petugas patroli menemukan sebuah mobil yang ciri-cirinya sangat mirip dengan kendaraan pelaku. Dan agar tidak menimbulkan kecurigaan, petugas itu mendekati pengemudi dengan alasan mencari kendaraan yang diduga terlibat dalam kasus perampokan. Lalu dia meminta izin memotret wajahnya, sekaligus mobil tersebut sebagai bagian dari laporan. Kemudian foto-foto sejumlah pria diperlihatkan pada Lisa, hingga tanpa ragu Lisa menunjuk pria yang wajahnya baru saja dipotret oleh petugas patroli. Pada malam yang sama, polisi akhirnya menangkap Bobby di jalanan tanpa perlawanan. Setelah itu, tim penyidik menggeledah rumah tersebut dan menemukan berbagai barang bukti yang sesuai dengan keterangan dari Lisa, mulai dari tata letak rumah, warna karpet, jumlah anak tangga, hingga berbagai detail lain yang sebelumnya hanya diketahui oleh Lisa. Saat menjalani pemeriksaan, Bobby akhirnya ditanya alasan mengapa dia membiarkan Lisa tetap hidup.
Pria itu mengaku bahwa Lisa adalah perempuan yang berbeda dari banyak gadis yang pernah dia temui. She was different from the others, you know. Sementara itu, Lisa mendapat apresiasi berkat keberanian dan ketelitian dalam mengingat setiap detail kejadian. Tim penyidik mengenalnya sebagai gadis pemberani yang mampu bertahan di tengah situasi yang sangat mengerikan. Pada saat itu juga, Lisa sempat menghubungi adiknya tanpa menceritakan seluruh peristiwa yang telah dialami. Dia hanya berpamitan, seolah ingin memastikan adiknya tahu bahwa dia baik-baik saja. Lalu tidak lama kemudian, paman dan bibinya datang menjemput Lisa. Mereka memutuskan untuk merawatnya dan mengajaknya tinggal bersama. Larry sempat menawarkan agar Lisa tetap tinggal bersamanya, tapi Lisa memilih memulai lembaran baru bersama keluarga pamannya. Begitulah akhir dari kisah Lisa yang diangkat dari kejadian nyata. Dia sempat dianggap mengarang cerita, namun pada akhirnya keberanian dan ingatan tajamnya menjadikan Lisa sebagai sosok yang membantu mengungkap identitas pelaku kejahatan. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.